Artinya ulama itu mau ngomong ada nikmat yang mengalahkan jima, mengalahkan hubungan intim. Kayak apa senangnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh, punya anak sakit. Artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmatul jima. Tapi kita ini terlalu bodoh, pemuja jima. Omongnya sing bojone elek kan bayangno iku widadari terus kok semua angkel jenenge ning donya iku dendam. Artinya gini, andai kan ya tentu kita tidak ingin ngalami, andai kan kayak anak hilang atau ada anak loros yang kritis terus sembuh, nikmat itu, nikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmatul wiko atau jima itu nikmat mana kira-kira? Nikmat melihat anak sembuh dari koma misalnya. Nah, artinya apa? Ada nikmat yang sebetulnya tidak ada urusan dengan biologis atau syahwat. Nah kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini, mosok lah nikmat yang swarga, sholat itu sak dhuwure nikmate jima. Kowe kan ra iso bayangno, kena utak kemis. Ngeres ngono maksudnya apa ngomong ngono kok angel temen nerangno kowe. Aku kuwatir kowe ora paham, mergo ya ketoke ora paham. Maksudnya kowe ning ati mosok Gus nikmate sholat ngalahno ngeloni. Aku roh tekemu makome cek ngono. Dong ya. Suudon sing terbukti ya maksudnya. Lagi aku pengen kowe paham apa? Bagi wong-wong sing wis ning alam rohani, salat itu di atas. Sampeyan tak critakne, ya gak mungkin mbok tiru Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah ayu-ayu garwane Nabi. Ku Nabi nek kepengin tahajud, iku yo ning kamare Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tiru ning ngarepe. Ayu, nom. Kowe ora ngaras do tahajud yakin. Nabi tetap dengan santainya tetap tahajud, tetap nangis. Sampai kenangannya Sayyidah Aisyah, nak Nabi ngadeg sikilku tak dilojorno, nak Nabi pe sujud tak ingkert. Dadi Nabi nek seling pangeran niku ning ngarepe Sayyidah Aisyah tetep sholat. Kowe bojo elek ora kok bertahajud. Kok iso? Lek iso. Tapi mergo wali wis keteke wis. Ayo ngaku ae. Apa meneh nak mumpung gelem malah ada ora tahajud. Tapi yes ngono iku apik wae, tetep kanggo kowe wis apik wae, makome wis ngono. Cuma aku kepengin nerangno kowe, kuwatirku kene ati protes mosok lah ning swarga jek kepengin salat kaya ora ono widadari ae. Utekmu niku mareni iku kowe ngono maksude ora kowe ora usah bayangno wali ku kaya kowe. Mau butuhku kowe memahami ora kudu nglakoni. Barang mau kalau dibakas paham ya. Tapi kula piyambak nu setuju mek wali-wali sing ngene iku. Kula bayangno lah rohani saya akan tersiksa ketika orang ketemu Allah. Karena kita tidak hanya punya syahwat tapi punya wis kamane ne. Ki di bojo ayu kepengin kelon. Terus pas iku ana kabar anakmu lara. Tetap kami itu berontak, tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik, dapat pelayanan kesehatan yang tentu nikmatnya jima ini sudah terkurangi, bahkan bisa saja di cancel. Artinya ada sekian contoh di mana alam rohani itu mengalahkan alam jasmani. Sama kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita nak orang melihat Allah di surga itu tersiksa. Widadari engkok sik sementing sowan pangeran. Nah kowe ngene kok ijek potongane ra paham, wis terlalu wis tak gekno analogiku kias. Wis saiki dong ya. Dong. Berarti sholat sik apa kelon sik? Aja sholat sik. Apa? Oh, milih di sholat sik. Apa? Soalnya melani swarga pangeran Gabaro berulang-ulang. Ana swarga kelas umum. Iku fi sidri makhdud wa talhim mandud wa dilim mamdud wa ma'imaskub wa faqiyatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'a furushim. Wah, nah tapi ana swarga sing muk gambarane Allah muk faraihum. Alamnya semuanya. Ada swarga sing digambar Allah meneh da'awahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di surga pun nyamannya ya kalau baca tasbih, baca tahmid. Mak kowe kan mosok ning swarga cek wiridan. Ya aku istighosa sak jam e gringgingen. Tekan apa istirahat ning swarga kok jek ana acara apa? Dadi kowe ku jek ra siap e maksudnya. Allah Karim, muga-muga disepuro. Ora disepuro ya wis kelakuan ngene. Tapi tak dongane disepuro wis muga-muga disepuro. Sentekno oleh amin pokoke tak dongane.
kelakuan kok ngono iku piye. Ya tapi ki ilmu ya kowe cocok ra cocok kudu mbok tampa. Aja kok pepeke ra ngalami terus ingkar, itu tidak boleh. Ilmu harus kita terima meskipun makom kita tidak di situ. Tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu penting. Itu tadi ada ulama ditanya nikmatnya punya anak gimana. Jadi nikmat tertinggi misalnya anakku loro terus sembuh, kayak apa? Misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh, itu ngalahkan nikmat punya Alphard, punya istri cantik, punya apa saja. Artinya apa? Kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan. Sama, kita ini rindu sama Allah, zat yang menggaji kita, ngasih uang kita, ngasih rezeki, ngasih oksigen, yang memfasilitasi bumi air, kemudian kita tidak pernah ketemu. Di surga adalah tempat terbaik untuk zat terbaik, terus diberi hak melihat. Makanya ketika Allah ngendikan di surga itu kamu bisa melihat Allah, itu nikmat yang enggak terkirakan. Makanya semua ulama donga wan nazar ila wajhikal karim, dan semoga aku mendapat hak melihat wajahmu ya Allah. Nah tapi kue kan alami syahwaniyah, alam ahwan syahwat, trauma bocor rapati aku akhir mangkel dendam maksudnya. Bojo elek melarat tagihan akeh. Kowe iki ambisine ning swarga iku mau dendam maksudnya ben berakhir apa? Jebule sing ngutangi kowe ketemu ning swarga. Tuwake meneh malah. Ses. Kok ora ketemu sing apa? Ketemu debt kolektor. Kan debt kolektor ya mbok piye dihisab sik lha ngawur. Debt kolektor dihisab sing utang ra bayar ya. Bisa. Jadi kok tertahan ning pasar iku. Aku liwat ya tak liwati wae. Moko nyafati piye wong utangmu dhewe kok ngene. Tak liwati ya wis. Wis mbah kono. Sekolah terus nang inna usadana wa ta'ala wa alimun dat sing pirsa bidati sudur kelan apa sing ana ning ati bima fil qulub wa idza masalan nalikane mekenani al insana ing manusa apa ail kafir tegese wong sing mentale kafir apa durun bahaya. Tentu orang mukmin ndak akan berperilaku seperti ini. Daa mengko ndonga sapa insan robbahum ing pangeran insan. Niki Imam Suyuti nafsiri insan ail kafir. Manane tadorrat tegese tadorruk sapa wong DPDP sapa wong muniban hale wong sing bali rojian tegese bali ilahi maring Allah. Jadi nak pas ono madorot, ono masalah oleh DPDP ini pangeran tenanan, tapi semua idza khawalahu. Kemudian nalikane napa ngrubah sapa Allah, manane membalikkan keadaan sapa Allah lahu maring nikmatan ing nikmat. Hu ing nikmatan. Kemudian ketika dia dikasih nikmat, atau hu tegese paring sapa Allah hu ing insan diparingi nikmatan in aman ing kenikmatan minhu sange Allah, tapi nasya mung lali sapa man taroka tegese ninggal sapa man. Ma ing perkara kana kang ana sapa man yatu tau donga sapa man tadaro ilahi maring mah mingkoplu sang sedurunge iki bahwa te iman sing ditinggalno iku Allah sama mongko te maknane mau fi maudi iman ing dalem maknane iman. Maksudnya ketika nikmat sudah dikasihkan ke dia maka dia lupa orang yang pernah dimintain, maksudnya zat yang pernah dimintain yaitu Allah Subhanahu. Dari kamane pas melarat eling pas sugela lali, tapi malah wajah alalan gawe sapa man lillahi maring Allah andatan ing pira-pira syarik sekutonan suraka atik pira-pira sekutonan liadillah. Nak kira kita liudillah iki wajah ala lillahi andatan liudillah ansabili, tapi ada sabah liudillah sama apa liadillah bi fathil apa ya liadillah wa dhammiha lan dumai ya liudillah ansabili sangin dalena wa dinil Islam tegese agama Islam. Kul ngucap sira Muhammad tamatta gawe seneng-seneng sira bi kufri kakon kufur sira kalilan ing masa sing sithike bagi ata ajalika tegese sisa ajalan. Maksudnya wis nak kelakuan ngono silahkan seneng sesaat. Masane seneng sesaat iku kadar ajal kamu di dunia. Karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa qalilan. Inna kasatamni sira min ashabinar saking wong-wong sing penduduk neraka. Lainnya benar Imam Suyuti, meskipun insan itu maknanya manusia, berarti manusia memasukkan orang mukmin, tapi Imam Suyuti menafsirkan insan di sini adalah orang kafir. Karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang kafir. Nanti kayak jogeman lali Allah, enggak ben koyok orang kafir, jogeman lali Allah. Mari perilaku itu seperti orang apa? Kafir. Aman ono te wong kita fi filmen aman. Jadi ono sing maca aman, ono sing maca napa aman. Gua kang teman iku konitun iku sing jumeneng, maknane sungkeman. Kok imun tegese sungkeman utawa bersikap aktif biwadho ifitoati lawan rutinitas taat.
oleh nglakoni taat ana al-laili ing tengah malam saatihi tegese tengah-tengah malam sajidan hale wong sing sujud wa qaiman lan hale wong sing jumeneng fi sholati ing dalam salat yahdaru wedi sapa man al akhirat ing akhirat aya khofu tegese wedi sapa man adzaba ing siksane akhirat selain wedi wayar julan arep-arep sapa man rahmat rabbi ing rahmati pangerane man ajana rabbi ing swargane pangerane man iku kaman kaya dene wong wa kang teman iku asin wong sing duraka bil kufri lan kekafiran ghairihu taliyane kafir. Orang yang bermalam-malam dia sujud sama Allah, dia takut akhirat, dia berharap rahmatnya Allah. Mbok padakno wong sing happy-happy ambek kekafiran atau ambek maksiat. Tentu itu tidak sama orang yang menikmati sujud masa mbok padakno ambek sing menikmati dugem. Tentu beda. Mengenai kula suwun ibadah itu harus senang. Karena di luaran sana banyak yang senang bil maksiat. Kita harus ibadah yang senang, harus nyaman. Harus wayarju rahmata rabbi. Wa fi qira'atin siji qira'ah aman. Fa'am ngoteman bimakna bal wal hamzati lan bimakna hamzah aman. Kul ngucap sira Muhammad hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong akeh ya alamuna kang ngerti sapa alladzina wal ladzina lan akeh la ya alamuna kang ora ngerti sapa alladzina ila yastawiyane. Wong sing ngerti eksistensine Allah tentu milih hubungane mbek Allah iku salat berharap. Lah wong kok nikmati maksiat, nikmati kekafiran berarti ora kenal Allah. Mosok wong sing ngerti mbok padakno sing ora ngerti. Artinya perilaku maksiat yang kamu nikmati itu bukti kamu itu orang jahil, orang yang enggak ngerti. Tapi nak kowe seneng Allah, seneng zat sing paling berpengaruh ning donya iki berarti kowe wong ngerti. Mergo ngerti zat sing penting. Tapi kena ora eling Allah berarti ora eling zat sing penting. Itu namanya kebodohan. Kamala stabi kaya lera padha sapa alim wong sing alim wal jahil lan sing bodho. Semulane niki mugi-mugi kok baru kaya ngaji tambah seneng apa subhanahu wa ta'ala. Apa seneng sak seneng-senenge sehingga bayangno swarga iku ya ngakoni salat meskipun pisan tok lah wis kanggo kowe pisan wis penting wis penting ketok duwe etika napa. Dadi mlebu swarga sing gadah pundi terus digoleki lah aja kok langsung mlebu kamar saenakmu dhewe cok ora di akhlak. Inna ma yatadzakaru ang mestine eling ayata itu tegese nampa pitutur sapa ulul albab sapa wong sing duweni akal ashabul uqul tegese pira-pira sing duweni akal. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kowe urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wis gawe perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian lho nggih apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niki pun niku. Terus deal soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am sampai terakhir wa'fu anna Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'atamne wong akeh haula itu kesete mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima kelan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara ki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna yu sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna la tariku alihatina li syairim majnun. Inna ana ta kita la tariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzatihi iku tetep ing dalam hamzah aina mau te apa wae takut dama kang disapa mangkates niku kawingil tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnune kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedhe penyair majnune kang edan. Eli ajli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Ini jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
Balja balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqa lan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Iljaina tegese ingkang teko kabeh bi iklan hak. Wa wa haqqu alla ilaha illallah ora ana pangeran kang hak wujud illa Allah kecuali Allah. Innakum ladzaiqul adzabil alim. Pun kula terangaken nggih terus mulai napa Waqalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Kon kula terangno kiamat guys, soal kiamat itu seru usah ndelok. Nggih kiamat itu seru usah ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dijaga jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu sholat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangkan ya, terus ngendikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Lebaran malah ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Kemana cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim, sehingga ulama dulu itu senang guyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya, sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran duit kowe repot. Masih aku musa sampean iki soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Ya misalnya kiai tukaran duit santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tua tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Enggak orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat ngono ya lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Ya mpun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadilah tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mana ada orang tua ilmu dia tidak ditakoki wae pangeran ora apa takoki. Ilmu bisa nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus
Serepet sampean. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati. Sing aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. So ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa. Sekacau kan. Nah, sementing kalau terangno ngeten nggih. Niki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiye kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa? Tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Nggih rungokno ya, semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisap. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji ini, kesampean semua dihisap ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanteni kan biasa wis donga Rabbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis roh ngakeh maksud ini kan. Jadi ngakuin apa Rabbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi seperti hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisap itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gawe perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mun mboten usah istighfar malih pun niki pun niku. Terus deal soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Na'am. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtana. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya enggak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thariq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam.
Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya loh, sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turu sudah ada orang ngerasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah disepuro pangeran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa?" "Donya wis rusak tok, patok mboten roh Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira dot. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe ini sanggep bae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang loh. Seimbang kebae alam demokrasi. Jadi kalau agak kecewa ambek sing kritik, mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham tuh pancen ya dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono wis malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi ya duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi ya duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ra pahame wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai suka, sisa korupsi jake. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal, jadi aman lah. Sebuah sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah, nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah, nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe aneh-aneh wae. Kowe wong mukmin kok bakas ngono. Wis penting iku nek kowe wedi pangeran kan ora usah polisi, ora usah KPK, wis tetep ora usah dosa wong wedine mbek pangeran. Kecuali ora usah pangeran ateis, iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karepmu ngene, terbebas korupsi nek ana KPK, urip makmur nek ana menteri kemakmuran. Pokoknya kabeh kowe mbok gantungno pejabat negara. Mulane tauhidmu jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, sare menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ana ora keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Wis sekali-kali nganggo tauhid. Nek ana adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara memang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi, kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari kabima qaddamat ya jaga itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya tapi sudahlah, ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya, anut umumnya wong akeh. Kalau terang malih masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu.
Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Berimbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, nara melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, warnanya nakal-nakal, karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nek ana masjid ora ana menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ana menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar, lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara nih, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak, karena ujub tadi harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil gara-gara tulisan karena yang nolong itu bidan, ya kan, dokter gigi, atau kalau nggak dokter ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Nggak, kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampai nih tulis saja, misalnya sampai nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu, mereka tahu Korea, Hongkong karena penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh itu sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja, ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Enggak apa-apa. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ahli saraf. Nah. Loh, buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun sewu saya ada sombong, banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini. Ini banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka enggak tahu. Ya sama enggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya enggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf kesini, ya Bani Fihr kesini. Terus saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi Nabi.
Terus Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad, kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat ya Abi Lahabi wa tab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad, kalau kamu setelah jadi nabi misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, dan Allah memerintahkan kamu afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi seklunak-klunus, ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sing ngerti nak Nabi ku sapa? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik, amanat, tabligh, fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak Jamul Jamek. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jamek. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jamek, kumpulane pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Lane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi Jadi cara sing model piye duwe. Jadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek duwe cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Dan coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, oh pondok pilihannya ada, Sarang ada, Pelosok, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Oh, saya kenal busnya, tak anter. One keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Gue orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti tulis sih ahli takrib, mesti wong guyu. Ahli Fathul Qari sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maafnya barang, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan, larian modok jenengan 2 tahun. Tapi ini pondoknya mau 3 bulan, mulai ngajine dok bab sholat. Enggak apa-apa. Lalu itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya ada hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis, dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku jadi masangi benang. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya 1 kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya ku kurang sitok. Minal fajr, terus ditambahin minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Itu mau nuron apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites,
ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik, minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Jadi kan, memang ikut tak? Masa itu saudara? Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksudnya iki cek kurang sithik gitu terus turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata jawab apa? Minal fajar. Itu lolos langsung dokter. Mun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya orang digandeng. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separo iku jek piro? 24, kira-kira ya digawe 20.000. Wis 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul kok surwame. Wis rame lah walhasil. Kita tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Enggak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri sing penting rame. Maksudnya rame ngomong visi Islam. Kita Islam tahlil sitok Islam sunnah Rasul enggak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid, itu gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kan. Saya nggak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imane pas-pasan. Kalau nate wis badhe Jumatan mlebu bar pas aktif wae wong ayu. Meh wera Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ana khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Jumatan apa ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta Agus ini. Ya aku ini. Ya sekelem Jumatan ku apik. Wong seperti dilakoni kok takok dosa ta Agus. Oh raimu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sidina Ali. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung Habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar.
Karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu apa? Banyak. Jadi itu nggak masalah. Sampean niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang napa? Lho nggih to, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab salat. Terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso kan. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane salat sing batal apa ngentut roh dene. Aduh. Ilmune roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal salat apa jek roh dene. Ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat itu serang arah iso. Atau nganggo komputer itu loh. Nganggo jam, nganggo kompas. Padahal ana ilmune ya marosdil apa? Kiblat. Di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang arah iso, nak ngono niku serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam, fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang khumul tuh bangga, nggak dikenal orang itu bangga gini. Oke lah, kalau yang nggak, saya sendiri ya suka khumul. Sampai sekarang saya suka khumul. Saya sampai sekarang nggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan, ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe? Wong kok aneh. Iku berarti kok do karo seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Dan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha jari Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahir iku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter. Terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh kan? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yo ngaji titik. Nah, kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu mbok delok seneng wis sudah gitu aja. Ora wong alim yo ngono ngaji seneng. Nek kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Aneh, iku dudu obatno ngono, yakin. Maksudnya bu sing profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah, jadi wong aja bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoknya bener sidik-sidik. Makanya kemarin ngaji apa Nasaihul Ibad kan gitu, mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm, ketika ngaji. Ora kok mujalah satu ulama utawa sowan matekno wong ngene nyatet Jawa. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Kulo termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kathah. Iku jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Ya kan lebih enak. Nah, hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyanding pundi? Kok jenengan drememel nglafadzno apa sing kalimatnya sing jelas kan apa nak drememel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye takono aku yo gumun mbek dukun wong kalimatnya ra jelas kok mandi nak jelas gak mandi kok nak jelas kita bodoh ini ayo gumun mantra yo mesti gak wae rungokno tenanan kalimatnya terus ra jelas dukun-dukun dulu. Ya kok mandi, nak jelas malah mandinya tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media, itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita.
Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat, kan, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea, pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah